Liburan atuh. Kerja terus, banyak duit iya. Sesekali wajar dong liburan nunggu jubaran mantai di air cetek. Tapi hati-hati, karena orok pun tahu kalau di pantai kadang nongol ikan cucut, si ikan asin dan bergigi runcing. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dan penjelasan dari film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film 18+ yang bertemakan pantai dan ciwi-ciwi bercawet. Buat para bocil, skip dulu ya. Cawet itu apaan? Cawet adalah sebuah objek berbentuk segitiga yang meruncing ke bawah. Film ini berjudul Shark Bite tahun 2022. Sebuah film tentang hiu pemangsa yang doyan nyaplok siapa saja yang berada di dekatnya. Kalian pun akan menyaksikan kengerian ketika para anak muda Bangor bermain di daerah kekuasaan sang hiu putih ini. Penasaran seperti apa perjuangan mereka mempertahankan hidup? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari kemeriahan suasana pantai terpencil yang dipenuhi pemuda dan kelenjar-kelenjar sekseh yang jauh dari kata soleha. Terlihat seorang gadis bernama Millie sedang menghibur teman-teman kuliahnya dengan tarian dungdat. Mereka pun tak menyangka jika Millie doyan joget dan menyukai suara gendang. Dirasa asik juga, mereka pun akhirnya bergabung. Line them up. Bad news. Karena kebanyakan minum Orson, wanita yang bernama Ned mencoba untuk ngadem sambil menghubungi orang tuanya. Tapi tiba-tiba, seorang bapak tunawisma minta receh kepadanya. Jiwa peri Ned pun bergetar dan langsung memberikan duit seban kepada beliau. Melihat kebaikan Ned, si bapak yang kehilangan kaki ini menceritakan kejadian tragis yang pernah ia alami. Gara-gara dicaplok hiu putih di pantai ini, si bapak kehilangan kakinya dan tidak biasa jualan cilok lagi. Tak lama kemudian, teman-teman Ned datang dan menganggap jika semua itu cuma akal-akalan si bapak yang berburu belas kasihan saja. Melihat si bapak yang emosi, para anak muda Bangor ini pun pergi. Sementara Ned terlihat khawatir saat pria malang ini menyuruhnya untuk berhati-hati. Di hari terakhir mereka liburan, kelima mahasiswa ini menghabiskan waktu di bibir pantai. Dan seperti biasa, keceriaan kurang afdol tanpa minuman Orson yang selalu menemani mereka. Vamos a la playa, homies. Hey. Wait. Boom. Pussy pirate. Pussy pirate. Hey. Melihat dua jet ski sewaan, pria bernama Greg mengajak semua teman untuk mencobanya. Mendengar ajakan tersebut, Tyler dan Tom langsung mencari kunci di tempat sewaan yang belum buka. Get over here. Just break it, man. Spring break. And our last chance to do some dumb shit like... Setelah kunci didapat, ketiga pria ini pun langsung menuju jet ski. Dan tentu saja, si gemoy Millie ingin merasakan sensasinya dibonceng menggunakan NMAX laut ini. Namun ketika Ned akan bergabung, tiba-tiba ia kepikiran dengan ucapan si bapak tentang hiu. Tapi masa iya ada hiu? Belum nyobain NMAX laut kan?
Akibat kekonyolan mereka, kedua jet ski pun beradu banteng. Saat yang lain selamat, ceker Greg berdarah akibat tergeprek jet ski. My leg! No, nothing we can't fix. Tyler? Di tengah kepanikan, Tom menghampiri si tampan Tyler yang sedang mengambang puyeng. Kemudian, mereka berkumpul di satu-satunya jet ski yang masih berbentuk. Betapa kagetnya mereka saat melihat tulang kering Greg nongol ke permukaan kulit. Saat yang lain memberikan Greg pertolongan, Millie terlihat kesal karena satu-satunya HP yang mereka bawa tidak ada sinyal. Jelas saja, karena saat ini mereka berada jauh dari pantai. Setelah beberapa saat, Ned meminta Millie dan Tyler untuk menunggu. Sementara itu, ia dan Tom sang pacar akan cabe-cabean pakai jet ski untuk membawa Greg ke rumah sakit. Millie langsung panik karena tak sudi mengambang di lautan seperti ini. Tapi karena kondisi Greg yang kian mengkhawatirkan, Millie berusaha tegar akan keadaan ini. Hold on to me, okay? Okay. I got you. It's a nice day for a swim, bro. That... Mother... Aduh, tanpa diduga, jet ski yang mereka gunakan malah mogok. Karena keadaan ini, mereka pun terpaksa bertahan tanpa perbekalan dan peralatan apapun. Azab nyolong jet ski. Selang beberapa saat, mereka masih bertahan pada jet ski yang mogok ini. Lalu tiba-tiba, Tyler teringat dengan sebuah kapal layar yang sempat mereka lihat sewaktu gila-gilaan tadi. Tyler pun merasa mungkin kapal itu masih belum jauh berlayar. Lalu, ia berniat untuk mencoba peruntungan dengan berenang dan mencarinya. Meskipun yang lain melarang, tapi Tyler anggap ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun menyemangati Tyler yang akan berenang tanpa arah yang pasti. Go, Tyler. Tanpa diduga, hiu putih yang dikatakan semalam kini muncul dan sedang mengincar Tyler. Karena jarak yang begitu jauh, Tyler terus berenang dengan gaya julung-julung tanpa mendengar peringatan dari teman-temannya. Sementara itu, Millie dan yang lain terlihat panik karena tidak melihat keberadaan Tyler lagi. Saat hiu menarik ceker Greg yang berdarah, rambut Ned malah nyangkut di jam tangan temannya ini. Setelah berhasil melepaskan rambut dari jam tangan, Ned akhirnya berhasil selamat.
Kemudian kita melihat Tyler yang ternyata masih berenang mencari perahu layar. Akhirnya, harapan pun muncul saat Tyler menemukan apa yang ia cari. Hey! Hey! Right here! Karena jarak yang jauh, si pemilik kapal tak mendengar panggilan dari Tyler. Sontak Tyler pun langsung ngerem saat sirip besar hampir menyentuh alisnya. Antara ngilu menjurus ke perih, Tyler terus berusaha meminta bantuan ke kapal yang sudah hampir dekat. Akhirnya, Tyler dicaplok hiu sebelum keberadaannya diketahui oleh si pemilik kapal. Kembali ke jet ski, setelah kehilangan Greg, mereka bertahan dari teriknya matahari. Keadaan ini pun jelas membuat mereka semakin tersiksa. Mari mas, oh mari mas. Don't. Melihat Millie yang akan nyeruput air laut, Ned langsung melarang karena berbahaya. Enyem-enyem aja air liurmu, cara juga kenyang Mil. Saat mengharapkan Tyler datang membawa bantuan, mereka tidak sadar bahwa temannya itu sudah tewas. Dan tanpa terasa, dinginnya malam menambah penderitaan mereka yang semakin jauh meninggalkan pantai. Lalu tiba-tiba, mereka melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Guys, there's a light. Over there. Over here. What is it? What is it? There's a boat over there. Hey! Somebody help, please. Hey, over here. How far is it? Dirasa teriak keroyokan seperti ini akan gagal, Ned berniat untuk mendekati cahaya yang sepertinya berasal dari kapal itu. Sorry. Okay. Ternyata, cahaya itu berasal dari lampu pada sesosok jasad. Give me your hand. Here. Sekembalinya ke jet ski, Ned terlihat syok parah dan menganggap bahwa pelaut tadi telah dimangsa oleh hiu. Terlihat mereka pun semakin panik dan semakin takut untuk meninggalkan jet ski. Singkat waktu, pagi pun akhirnya datang. Dengan masih bergaya cabe-cabean, Ned yang merasa haus mencoba untuk membasahi wajahnya. Oh, what is that? Ternyata, serangan hiu itu cuma mimpi buruk Ned saja. Tak lama kemudian, Ned melihat puing-puing perahu dan jasad yang semalam ia temukan. Lalu, ia berniat untuk mengambil beberapa papan guna dijadikan dayung. Karena jika hanya terdiam seperti ini, mereka hanya akan menjadi umpan hiu saja. Reach it. Got it. Got it. Setelah dayung didapat, pelampungnya lumayan tuh. Okay. Holy shit.
Thanks. Baru beberapa puluh meter mendayung, energi mereka langsung terkuras. Terlebih karena sejak kemarin, mereka belum makan apapun selain angin yang berhembus melewati hidung. Come on back there. Exhausted. Di tengah serangan hiu putih, Ned berhasil melukai hiu sampai ikan itu pun menjauh. Namun karena serangan tersebut, Tom mengalami luka yang cukup parah di bagian cekernya. Kemudian, mereka mencoba untuk ngoprek mesin jet ski meskipun yang mereka tahu cuma kabel casan dan desktop saja. So we can get into the engine. Wrong position. Millie, you try. Ya elah nih ikan. It's getting closer. Akibat dicaplok hiu, Tom pun meraung kesakitan. Please help me, okay? Saat Tom berhasil selamat, kini giliran Millie yang akan berusaha menuju jet ski. Malang bagi Millie, wanita blonde ini pun tewas setelah setengah bodinya dinikmati hiu. Saat satu persatu temannya menjadi pakan hiu, Ned benar-benar merasakan kepedihan yang mendalam. Dan kali ini, ia cuma bertahan bersama pacarnya yang memiliki luka yang cukup parah. Tak lama kemudian, Ned mencoba kembali untuk mengecek mesin jet ski. Bukannya terbuka, Ned malah mendapat potongan tutup mesin. Tapi lumayanlah buat senjata. Sucks, Dirk. Thomas. Rupanya, selang bahan bakar yang putuslah penyebab jet ski mogok. I can hear you, Tom. Keep talking. Terlihat Ned pun kesulitan karena ia membutuhkan selang yang lebih kecil untuk menyambung selang tersebut. Lalu, ia melihat bekas pelampung Millie yang masih mengambang. Dirasa akan ada selang pada pelampung tersebut, ia memberanikan diri untuk berusaha mendapatkannya. Ketika selang didapat, si hiu datang dan mengincar Tom yang masih mengeluarkan darah. Rupanya, hiu putih itu seolah mempermainkan mereka sebelum memangsanya. Akibat serangannya tersebut, hiu putih itu pun menjauh. Saat kondisi Tom kian melemah, Ned melanjutkan usahanya untuk menyambung selang yang terputus tadi. Apakah cara ini akan berhasil? Hold me. Not too tight. Akhirnya, harapan untuk bisa pulang pun dirasakan Ned setelah jet ski menyala.
Ketika pantai mulai terlihat, si hiu ternyata tidak akan membiarkan makanannya begitu saja. Akibat serangan tersebut, jet ski yang mereka gunakan bocor dan tidak mampu untuk menahan beban 2 orang. Karena keadaan ini, Tom akan mengorbankan dirinya agar Ned bisa ke pantai dengan selamat. I'm Billy, I really was a stand-up guy. Come on. Tom! Nathan, come on! Sorry. Karena arus yang begitu kuat, jet ski pun oleng hingga menyebabkan Ned terlempar. Untung saja, banyaknya karang membuat si hiu terjebak. Dan hingga pada akhirnya, Ned menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah semua temannya habis dimangsa hiu. Tak lama kemudian, Ned pun tak lagi melihat hiu yang hampir mencaplok bodinya. Tapi yang penting gue selamat. Dan dengan selamatnya Ned di pantai berkarang ini, berarti film pun sudah selesai. Ending yang sangat tragis kan? Andai saja mereka mendengarkan peringatan si Bapak Tunawisma, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Gak ada film dong. Iya juga sih. Tapi yang pasti, keberadaan hiu putih di film ini memang berbeda dengan film-film lainnya. Jika biasanya, sang hiu tewas di akhir cerita, namun di film Sharkbite ini, malah si hiunya yang selamat. Mungkin film ini lebih fokus memperlihatkan azab para anak muda yang durhaka kepada orang tua. Terlebih karena sejatinya, manusia tidak akan bisa melawan kekuatan alam dengan berbagai konsekuensinya. Coba aja berenang ke habitat hiu, yakin gak dimangsa? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video The Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.